Kecemasan bahwa penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi Juni lalu bakal membuat gejolak perekonomian yang luar biasa pada 1 bulan menjelang Lebaran terbukti. Kontraksi ekonomi yang sangat kencang tak terhindarkan ketika ekses penaikan harga BBM bertemu dengan tingginya kebutuhan masyarakat di saat liburan sekolah, Ramadan, dan juga menjelang perayaan Idul Fitri. Akibatnya inflasi meroket setinggi-tingginya. Inflasi bahkan jauh melampaui prediksi pesimistis para ekonom dan Bank Indonesia. Inflasi bulanan pada Juli melejit hingga 3,29%. Perkiraan sebelumnya, inflasi di bulan itu bakal naik, tapi tidak sampai 3%. Luar biasa. Itulah inflasi Juli paling tinggi yang pernah dicatat Indonesia selama 15 tahun terakhir. Angka tersebut hanya kalah oleh inflasi pada Juli 1998. Yang kala itu sampai menyentuh 8,56% karena rentetan dampak krisis ekonomi yang dimulai setahun sebelumnya. Angka setinggi itu tidak hanya membuktikan ketidakpekaan pemerintah yang memilih momentum menaikkan harga BBM berdekatan dengan perayaan Lebaran. Momentum kenaikan harga BBM semestinya 2 tahun lalu. Lebih parah lagi, di tengah ketidakpekaan itu, pemerintah ternyata juga tak mampu meredam gejolak harga, terutama harga pangan di tingkat konsumen. Seperti tak belajar dari pengalaman, pemerintah masih saja tergagap menyiapkan pasokan yang cukup ketika permintaan melambung tinggi. Keputusan-keputusan cepat yang mestinya diambil sebagai terobosan dan solusi terkait dengan pemenuhan pasokan tak banyak dilakukan. Justru keraguan-raguan dan ketidakberesan koordinasi dalam pemerintahan yang terlihat lebih mendominasi. Kini pemerintah meski bersiap menghadapi risiko dari kegagalan menjaga perekonomian selama 7 bulan pertama 2013 tersebut. Sikap realistis dan antisipasi yang tepat lebih dibutuhkan daripada sekedar argumen-argumen standar demi mempertahankan target angka indikator ekonomi hingga akhir tahun. Inflasi tinggi pada Juli lalu sudah hampir pasti menjadi indikasi bahwa target inflasi tahunan sebesar 7,2% bakal tidak tercapai. Tingkat inflasi yang lebih tinggi juga diprediksi bakal lebih melemahkan kurs rupiah yang saat ini sudah kedodoran untuk mengejar target yang dipatok APBN perubahan sebesar 9.600 per dolar Amerika Serikat. Pun begitu dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan tak bakal mampu mempertahankan level di atas 6% seperti tahun lalu. Karena itu upaya menjaga dan memulihkan fundamental ekonomi yang terlanjur rusak dari beberapa bulan terakhir ini akan jauh lebih baik ketimbang memaksakan diri mempertahankan target tanpa basis fondasi yang kuat.